Menanggapi dokumen tindak lanjut hasil tes TWK 51 akan diberhentikan 1 November, ditulis oleh Sardi di zeeword.com. Dokumen berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN bocor ke publik setelah media memberitakannya. Ketua KPK Firly Bahuri tidak membenarkan juga tidak menampik dokumen tersebut. Ada 5 poin dalam dokumen tersebut, di mana salah satunya adalah pemberhentian 51 pegawai yang tidak lulus tes TWK pada 1 November 2021. 51 orang ini adalah bagian dari 75 pegawai tak lulus TWK yang dianggap sudah tidak bisa dipindah lagi. Dalam dokumen yang diterima salah satu media, ada 5 poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Pertama, pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi ASN yang jumlahnya 1.271 akan dilantik sebagai PNS pada 1 Juni 2021. Ini sudah dilakukan. Kedua, sebanyak 1.271 orang tersebut akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai PNS. Pembekalan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Ketiga, dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, 24 orang akan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Mereka diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan pelatihan. Sementara itu, 51 orang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK sampai dengan 1 November 2021. Keempat, pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya Juli 2021. Kelima, peserta yang sudah selesai mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan dan dinyatakan lulus akan diangkat menjadi PNS. Bagi yang tidak lulus diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kelima pimpinan KPK, ada juga Menpan RB Cahyokumolo, Menkumham Yasona Lauli, Kepala BKN Haris Bima, Ketua KASN Agus Pramusinto, dan Ketua LAN Adi Surtanto yang menandatangani dokumen tersebut. Lihat poin kelima ini menarik dan sesuai dugaan saya, peserta yang dibina akan dites ulang. Kalau gagal, maka tidak ada kesempatan lain lagi. Mereka akan diberhentikan secara hormat meski belum jelas mekanisme secara hormat seperti apa yang dilakukan. Bisa jadi ini yang membuat mereka tetap protes saat dibina ulang. Dibina ulang saja rasanya sangat memalukan, apalagi berkali-kali menganggap diri berintegritas dan berjasa bagi KPK. Dan kalau masih gagal, malunya berlipat ganda. Wibawa, martabat, dan percaya diri langsung runtuh seketika itu juga. Ibarat siswa tak lulus nilai minimum, lalu ikut ujian remedial. Gagal lagi. Menyakitkan memang, tapi ya mau gimana lagi. Soal pemberhentian 51 pegawai ini memang tidak terelakkan lagi. 51 orang ini katanya tidak bisa ikut pembinaan lagi. Sudah merah sekali. Hanya ada 2 pilihan, tetap dipertahankan atau diberhentikan. Kalau dipertahankan, sama saja melenceng dari prinsip sebuah tes. Ngapain pakai tes kalau ujung-ujungnya yang gagal tetap dipertahankan? Memberhentikan mereka adalah pilihan pahit tapi tetap harus dijalankan. Kalau tidak ingin berhentikan mereka, harusnya tak perlu tes TWK sejak awal. Simple. Jadi sebaiknya tidak perlu ada lagi polemik seperti ini. Lolos dan gagal tes itu hal biasa. Mereka sudah temui jalan buntu. Hanya bisa ucapkan semoga sukses di bidang dan karir di tempat lain. Bagaimana dengan 24 pegawai yang berhak ikut pembinaan ulang? Masih belum ada kepastian apakah semuanya memilih dibina ulang atau menolak. Atau mengulur waktu dengan cara membuat narasi baru. Mungkin sebagian bersedia, mungkin sebagian lagi tidak bersedia, dan memilih melakukan perlawanan lanjutan. Bagi yang protes dan terkesan tidak mau ikut, tandanya tidak bersedia menerima pintu peluang kedua. Artinya jelas, ngapain KPK pertahankan mereka lagi, toh mereka dengan terang-terangan memilih untuk sulit diatur. Mereka terkesan ingin mau enaknya sendiri, maka jalan terbaik adalah merelakan mereka pergi. Toh, warga Indonesia ada 200-an juta jiwa, tidak sulit mencari pengganti seperti mereka. Banyak yang bersedia mendaftar dan pastinya di atas langit masih ada banyak langit. Tidak perlu terlalu fokus pada sebagian kecil orang yang merasa seolah sudah paling hebat di antara semua orang. Lagi pula, mempertahankan mereka yang sering bikin gaduh malah membuat situasi dan lingkungan kerja tidak kondusif. Bagaimana menurut Anda? Nah, Menpan RB juga dukung pimpinan KPK tak hadiri panggilan Komnas HAM, ditulis oleh Sardi di zeeword.com. Pimpinan KPK tidak hadiri panggilan dari Komnas HAM untuk jelaskan polemik terkait tes TWK. Komnas HAM masih berharap mereka dapat memenuhi panggilan berikutnya. Dalam beberapa hari ini nanti kami coba jadwalkan surat pemanggilan yang kedua untuk pimpinan KPK, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam.
Dia mengatakan, panggilan 2 kali sudah maksimal terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM. Banyak yang mendukung dan maklum pimpinan KPK tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. Aneh aja, masa gara-gara 5,5% orang gagal tes, Komnas HAM turun tangan seolah ini masalah serius. Komnas HAM seolah memberi angin segar buat mereka. Dan ketika mereka gagal, mereka mungkin akan play victim lagi, mengatakan KPK tidak hormati Komnas HAM. Ada kesan harus mengalah kepada 75 orang yang gagal tes. Masa cuma dengerin penjelasan mereka doang? Isu ini sudah terlalu dipanjang-panjangkan. Pimpinan KPK ingin menyudahi polemik ini. Salah satunya, tidak meladeni undangan debat terbuka tes TWK yang barusan digelar. Ternyata langkah pimpinan KPK ini juga didukung oleh Menpan RB Cahyokumolo. Dia mendukung sikap pimpinan KPK yang tak hadir ke Komnas HAM. Dia mempertanyakan apa hubungan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM. Kami juga mendukung KPK, misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM? Kata Cahyo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Zaman saya Litsus tahun 85, mau masuk anggota DPR itu dulu kan fokus PKI. Sekarang kan secara luas, secara kompleks. Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia Litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama, kata dia. Intinya, KPK tidak bisa diintervensi. Dan kalaupun KPK tidak mau, bahasa kasarnya meladeni, terserah KPK. KPK independen dan pihak lain tidak bisa ikut campur. Misalnya Presiden Jokowi sempat bicara soal 75 pegawai tak lolos tes. Dia beri rekomendasi agar dicari solusi untuk menyelamatkan mereka. Salah satunya dengan cara dibina. Akan tetapi KPK tetap memberhentikan 51 pegawai karena sudah merah dan tak dapat dibina lagi. 24 sisanya akan dibina dan juga ditas ulang. KPK tidak salah kalau tidak menjalankan rekomendasi dari Presiden. Ini beda dengan narasi yang bertebaran di mana KPK membangkang terhadap Presiden. Padahal faktanya, Presiden tak bisa intervensi KPK. Begitulah kalau narasi dan fakta dipelintir untuk agenda tertentu. Polemik ini harus segera disudahi. Kalau KPK terus meladeni permainan yang dibuat kelompok yang tak terima kegagalan, masalah ini tak akan selesai-selesai. Mereka sudah tidak peduli lagi apapun caranya. Yang penting bisa menang. Mungkin ibaratnya kalau mereka gagal, yang lain pun harus kena getahnya. Nanti kalau lewat jalur Komnas HAM tak membuahkan hasil, mereka entah bakal ngadu kemana lagi. Ngadu ke Ombudsman, gagal lagi ngadu ke MK, lalu ngadu ke MA, lalu ngadu ke PBB, lalu ngadu ke Amerika Serikat. Terkait soal yang dianggap aneh, cobalah tanya mereka yang lolos tes. Pasti bisa aja, tidak lolos dan tidak mau terima kenyataan. Makanya protes dan memperpanjang masalah ini. Sudah paham kan? Biasanya nih, mereka ini akan tetap gagal dan usaha bakal sia-sia. Polanya sama dengan kelompok kalah pilpres yang tak rela terima kenyataan, lalu membuat narasi sendiri yang menguntungkan mereka. Bahkan, mereka membuat pemelintiran narasi agar terlihat sebagai korban yang dicurangi dan disolimi. Oh iya, katanya sih mereka bisa gugat masalah ini ke PT UN. Kalau tidak salah ingat, bisa ke PT UN. Ralat kalau saya salah, kenapa mereka tidak lakukan itu? Kenapa harus tebar narasi sendiri dan ngadu ke pihak yang tidak ada kaitannya seperti PGI dan MUI? Apakah mereka tidak mau gugat secara hukum karena tahu pasti kalah, sehingga memilih membuat narasi sendiri yang membingungkan masyarakat? Kita tunggu dan lihat saja apa yang akan mereka lakukan selanjutnya.